Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Alhamdulillah, Allah selain menganugerahkan keletihan, menganugerahkan kepayahan, menganugerahkan rasa lelah ya, tapi juga Allah menganugerahkan semangat seperti lautan Pasifik yang bergelora. Dan alhamdulillah hari ini ya sudah 2000 video yang Allah berikan kesempatan kepada saya mencapai 2000 video, alhamdulillah. Dan dalam rangka tasyakur bin nikmah, hari ini saya akan mengenang dua guru saya yang ada di ILC kemarin ya. Ada dua orang hebat di ILC kemarin tentang dana hibah untuk konglomerat, itu tagline-nya atau bahasannya di ILC Karni Ilyas. Dan di situ nggak ada Mukhtar Ali Ngabalin ya, nggak ada Ali Mukhtar Ngabalin disinggung juga sama Fahri Ali dengan cara bercanda ya. Biasanya ada Ali Mukhtar ya Ngabalin. Nah, Fahri Ali itu guru saya, tapi sebelumnya ada Azumardi Azra, itu guru saya. Saya akan cerita dulu sebelum Fahri Ali yang kemarin menjelaskan itu secara sangat indah ya tentang Nadiem Makarim. Pertama, dalam rangka 2000 video ini saya tentu salah satunya berterima kasih ya kepada Azumardi Azra. Di ILC Karni Ilyas kemarin dia muncul, dan intinya supaya program organisasi penggerak itu dibatalkan, dan dia tampaknya geram ya terhadap kebijakan politik yang dilakukan oleh Nadiem Makarim ya. Dan dia mengingatkan uang anggaran itu yang sampai 0,5 triliun itu kemungkinan hanya untuk bancaan saja, makanya dialihkan saja, dibatalkan program itu, dialihkan untuk memberdayakan pendidikan untuk orang-orang yang kurang beruntung. Itu harusnya menjadi titik tekan dari Nadiem Makarim. Tapi saya tidak masuk substansi masalah itu. Pokoknya dia intinya supaya dana itu harus diselamatkan dan diberikan, harus ada rasa empati untuk pendidikan orang-orang yang termarginalkan. Jadi Azumardi Azra itu, saya memanggilnya Kak Edi ya, moga-moga Kak Edi masih ingat saya ya, karena Kak Edi itulah guru dosen saya dulu waktu saya kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, atau Ciputat ya, lokasinya di Ciputat, dulu namanya masih IAIN. 2 semester saya dapat nilai A dari Kak Edi itu. Mata kuliahnya filsafat Islam dan filsafat Barat. Saya dua-duanya dapat A. Ya, soal filsafat Barat saya masih ingat mendiskusikan dulu di kelas tentang David Hume ya, terus Berkeley, beberapa tokoh ada dalam silabus itu ya. David Hume, Berkeley, terus siapa lagi ya, termasuk filsuf-filsuf purba Yunani itu. Terus tentang filsafat Islam tentu ya Al-Farabi, Al-Kindi dan lain-lain itu. Yang akan saya ceritakan, saya belajar menulis ya kepada Azumardi ini tahun 1980, waktu saya baru semester 4 saya kira. Saya membeli buku Sejarah Ikhwanul Muslimin karya Ishaq Musa Al-Husaini. Kemudian saya resensi dengan susah payah. Kalau tidak salah penerbitnya adalah Graffiti Pers.
Tempo kalau tidak salah ya. Kemudian 6 halaman saya diketik tangan manual, waktu itu belum ada komputer kan. 6 halaman bikin resensi buku, 6 halaman itu seminggu. Kemudian saya bawa ke rumahnya tuh di Pisangan dulu, rumahnya yang masih tidak terlalu bagus, rumah pertama tampaknya, sebagai dosen muda, tapi sudah dikenal karena dia wartawan juga di majalah Panji Mas pimpinan Buya Hamka. Tidak ada ketemu istrinya, saya titipkan resensi itu. Kemudian besoknya saya datang lagi dan sudah ada koreksi dari KED itu dengan tinta warna merah dan sudah dikasih judul resensi buku itu, resensi buku yang 6 halaman itu, resensi buku dikasih judul oleh KED. Saya masih ingat judulnya adalah Naik Turunnya Ikhwanul Muslimin. Saya pikir akan dimuat di Panji Masyarakat tempat dia bekerja, tapi disuruh dikirim ke majalah yang lain. Dan akhirnya singkat cerita, saya kirim secara per pos ke majalah Kiblat yang terkenal, yang terkemuka saat itu, dan dimuat alhamdulillah. Dan kemudian 2 kali, itulah tulisan pertama yang dimuat oleh majalah Kiblat, itu bimbingan dari KED atau Az-Zumardi Azra itu. Satu-satunya atau tulisan pertama yang dimuat di majalah, itulah sebuah resensi dibimbing langsung oleh Az-Zumardi Azra. Tidak banyak yang dicoret-coret, sedikit-sedikit, dan dialah yang ngasih judul. Nah itu tambah semangat, saya kirim lagi tulisan yang kedua, dimuat lagi, dan juga surat pembaca juga dimuat di majalah Kiblat di daerah mana itu ya, Jalan Haji Agus Salim, daerah dekat Sarinah, dekat McDonald sekarang di belakang itu, kalau tidak salah kantornya di situ. Ya saya ngambil honornya di sana tahun 84 atau 85, 10.000 besar sekali, 10.000. Uang kuliah waktu itu satu semester 50.000 rupiah satu semester, honornya 50.000 satu tulisan. Wah, besar, alhamdulillah. Jadi kemarin muncul dia di ILC, dan video ini saya persembahkan untuk guru saya penulis, yaitu KED atau Az-Zumardi Azra, yang 2 kali menjadi rektor ya. Dan di bawah kepemimpinan menjadi rektor itulah IAIN berubah menjadi nama Universitas Islam Negeri tahun 2000 kalau tidak salah, dan kampusnya itu menjulang menjadi 7 lantai senilai 27 juta dolar ya. Itu di saat kepemimpinan dari Az-Zumardi Azra, dan setiap tahun dia mengeluarkan 5 buku hasil tulisan-tulisannya setiap hari. Jadi dia menulis 1 hari 1 artikel sebelum kantor dibuka atau sebelum dia bekerja, kadang di rumah atau diteruskan di kantor, menulis artikel. Jadi waktu ada peluncuran buku Taufik Abdullah yang dari LIPI itu mengatakan tidak ada rektor perguruan tinggi yang paling produktif di dalam menulis artikel kecuali Az-Zumardi Azra. Jadi etos keilmuannya itu begitu tinggi dan produktivitasnya dalam menulis itu begitu tinggi, 1 hari 1 artikel, dan dipublikasi di media nasional, baik media Indonesia maupun Kompas atau majalah-majalah lain, atau belum ada internet kan waktu itu. Jadi semangat untuk produktif itulah yang kemudian tampaknya mengilhami saya. Saya bikin video itu kadang 3 sehari diupload, kadang 5, pernah 1 hari saya upload sampai 15 atau 20 video 1 hari. Belum lama ya, sekarang ini tahun ini 2020. Semangat untuk produktivitas itu datang dari Az-Zumardi Azra yang memang sangat produktif di dalam menulis artikel waktu itu. Tapi saya tidak melihat ya, dia punya channel YouTube. Usianya mungkin sekarang 65 ya, dia lulusan Columbia University. Dan pernah tulisannya saya baca, kalau orang nulis 1 tulisan
seumur hidup, itu siapapun bisa katanya. Jadi dia selalu menyarankan untuk menulis terus menerus sepanjang hidup secara produktif, dan dia memberi contoh itu waktu jadi rektor. Dia satu hari menulis satu artikel, setelah subuh atau sebelum subuh dia sudah selesai satu artikel. Nah, itu tidak ada orang kayak gitu di Indonesia yang sangat subur di dalam melontarkan tulisan-tulisan, gagasan-gagasannya dalam bentuk tertulis. Itulah KID atau Profesor Dr. Azumardi Azra, dan mendapatkan gelar Sir dari pemerintahan Inggris, ya, satu gelar apa ya, gelar kebangsawanan begitu. Jadi namanya sebenarnya Sir Sir Azumardi Azra, satu-satunya orang Indonesia yang dapat gelar Sir dari pemerintah Inggris, ya dia itu Azumardi, guru saya, alhamdulillah. Dan yang kedua, ya, saya mau bicara santai ya dalam rangka video yang ke-2000 ini ya. Pada hari apa ini? Hari Rabu ya, besok Arafah. Jadi saya hari ini puasa sekeluarga. Sebenarnya 2000 itu hari yang kemarin ya. Saya merenang kemarin, saya tidak mengupload satupun, tidak membuat satupun untuk mengenang 2000. Nah, sekarang saya mengenang itu setelah nonton ILC semalam. Dan yang kedua, saya mau cerita guru saya di ILC kemarin. Kalau ngabalin bukan guru saya ya. Azumardi Azra. Yang kedua Fahri Ali. Fahri Ali, saya 2 tahun ya, tinggal di asrama Aula Insan, asrama himpunan mahasiswa Islam, namanya Aula Insan Cita, di tepi Danau Situkuru. Sekarang danau itu sudah hilang ya, tumbuh rumah-rumah kos di situ, danaunya hilang. Tapi dulu airnya masih sedada ya, kalau penuh itu di depan asrama saya. Satu hari Fahri Ali sudah sangat dikenal waktu saya baru masuk kuliah sebagai penulis artikel di koran-koran Kompas, Media Indonesia, dan majalah-majalah lain. Sudah hebat ya. Umurnya padahal masih kuliah, dia sudah dahsyat. Cara diskusinya itu sudah bagus, menjadi idola di kalangan mahasiswa, terutama di lingkungan himpunan mahasiswa Islam ya. Satu hari dia datang itu minggu pagi, biasa dia minggu pagi datang untuk main pingpong. Kalau dia main bola pingpong, Fahri Ali itu, kan saya ada di kamar itu, dia suka teriak-teriak itu, main pingpong dengan kaos dan pakai training itu. Ya, dengan lawan main salah satu dari penghuni asrama, tapi bukan saya. Saya nggak bisa main pingpong. Satu hari teman-teman saya baru bangun, saya kira agak siang gitu, ada yang main gitar, tiba-tiba dia muncul. Waktu itu Minggu kalau nggak salah. Dan semua masuk, takut sama Fahri Ali. Dimarahin soalnya. Ya tadinya sih ngumpul tuh dimarahin, masuk satu demi satu ya. Saya yang bertahan di pintu asrama itu. Kata Fahri Ali, kenapa nggak ada diskusi katanya? Di asrama kenapa nggak ada diskusi? Sama dengan Azumardi. Itu kalau lewat asrama nggak ada orang teriak-teriak, nggak ada orang bercakap-cakap, nggak ada orang diskusi, dia itu juga menegur ya, Azumardi itu. Nah, Fahri Ali lebih keras lagi. Kenapa nggak ada diskusi? Kalau sudah jadi mahasiswa katanya, maksudnya di UIN atau di IAIN waktu itu jiwa kampung harus dibuang, jadi harus ada diskusi. Mungkin dia sebagai senior ya di mana itu, di himpunan mahasiswa Islam kan, ketua HMI-nya cabang Ciputat itu Azumardi Azra waktu itu, waktu saya kuliah. Jadi ketua HMI himpunan mahasiswa Islam cabang Ciputat adalah Azumardi ya kan, dan punya mengelola asrama Aula Insan. Salah satu yang suka ngasih training nulis itu Azumardi dan juga Fahri Ali waktu itu. Makanya Ciputat waktu itu dikenal sebagai apa? Dikenal sebagai tradisi intelektualismenya gitu dulu ya. Nggak tahu sekarang. Kalau saya juga orang kampung, kata Fahri Ali ya, dari PD.
Padahal saya tahu kemudian dia kecilnya sebenarnya di pasar Minggu. Jadi kalau saya juga orang kampung katanya, kalau udah masuk kota, udah kuliah, itu jiwa kampung harus dibuang. Kenapa nggak ada diskusi? Coba Anda diskusikan buku, kata dia itu nyebut buku. Di depan saya ini mas saya, yang lain udah nggak ada, saya tinggal bercakap-cakap berdua dan saya dimarahi sama Fahri Ali. Yang semalam ada di ILC. Jadi coba Anda diskusikan buku Pengantar Ilmu Politik karya Miriam Budiarjo. Miriam Budiarjo itu menulis buku tentang pengantar ilmu politik dan dia dosen di Universitas Universitas Indonesia di dulu belum Depok ya, masih di UI Salemba ya. Terus diskusikan itu kemudian direkam katanya pakai tape, kemudian hasil rekaman itu ditulis, ditranskrip. Coba nanti kasih ke saya transkrip hasil diskusi Anda itu, nanti saya bantu perbaiki hasil tulisan. Terus kemudian diketik ulang. Begitu terus caranya untuk mengembangkan ini intelektualisme ya. Jadi mendiskusikan buku, dia tawarkan buku Pengantar Ilmu Politik atau Dasar-Dasar Ilmu Politik Miriam Budiarjo kalau tidak salah ya. Coba bayangkan dia mahasiswa keagamaan di IAIN tapi dia membahas tentang politik. Jadi kan sesuatu yang aneh yang nggak diajarkan di kampus, tapi dia dikenal sebagai jago diskusi dan jago menulis ya. Diskusinya sangat indah. Sebagaimana kemarin di ILC dia bisa menjelaskan tuh ya posisi Nadiem Makarim supaya lebih mengenal saat momentum yang tepat saat sekarang, katanya supaya Nadiem Makarim mengenal Indonesia. Mengenal Indonesia. Dia tidak berbeda dari usulnya dengan siapa itu Azumardi supaya program ini dibatalkan kan. Azumardi menghendaki dana itu diselamatkan dan diarahkan refocusing kira-kira untuk program yang lebih membela pendidikan untuk orang-orang yang lebih lebih susah ya, orang-orang miskin termasuk mahasiswa yang sedang terkapar karena COVID-19 itu. Jadi diusulkan dibatalkan saja program itu, program Nadiem Makarim yang memberikan dana hibah kepada 156 yayasan atau ormas. Nah, Fahri Ali kan tidak mengusulkan dibatalkan, tapi lebih supaya memberikan ingat supaya Nadiem Makarim mulai saat ini belajar mengenal Indonesia. Itu lebih sakit lagi tuh ini nasihatnya itu. Dengan cara seperti biasa dia bisa menjelaskan ya secara dalam perspektif sejarah siapa Nadiem Karim. Nono Anwar Makarim bapaknya, kemudian kakeknya adalah Hamid Al-Qadri dari pihak ibu ya. Dan kemudian dia menjelaskan Nono Anwar Makarim itu 2 tahun menjadi direktur LP3IS ya, lembaga pengembangan LP3IS, pengembangan pendidikan ekonomi dan sosial kalau nggak salah. Dan dia tidak menjelaskan bahwa dia itu pernah di LP3IS di ILC kemarin. Karena saya pernah ketemu mengundang diskusi narasumbernya Fahri Ali sebagai mahasiswa waktu itu. Saya ketemu Fahri Ali di LP3IS di mana itu, di Slipi itu, di kantornya. Saya panitianya, undang dia dan dia bilang setelah kita basa-basi, maaf katanya saya sedang rapat jadi ngomongnya nggak lama. Tapi saya pernah ketemu dengan Fahri Ali dalam rangka mengundang diskusi di kalangan mahasiswa atau di seminar, saya lupa. Nah, dia sebenarnya orang LP3IS yang tidak diungkapkan bahwa dia di situ. Luar biasa. Nah, kemudian itulah kenangan saya ke Fahri Ali. Dia guru menulis saya meskipun tidak membimbing langsung, tapi semangat menulis dan sikap marah dia itu di asrama itu hari Minggu itu tahun 1985 itulah yang memberi bekal saya untuk menjadi penulis dan banyak membaca. Itulah, cuman itu aja.
Jadi saya berbahagia ya ketika video saya 2000 saya ketemu dengan dua guru saya di ILC semalam ya. Tanpa ngabalin, alhamdulillah ya, di ILC tanpa ngabalinnya begitu loh Bang Karnil ya. Kalau milih narasumber tuh orang-orang Ciputat itu hebat-hebat ya, itu Azumardi orang Ciputat. Fahri Ali itu sudah saya usulkan lama sejak saya jadi YouTuber pemula ya. Sudah sejak setahun lebih, satu setengah tahun yang lalu diundang lah itu Fahri Ali, karena mempunyai kemampuan yang menjelaskan dengan sangat indah ya. Dia kan akhirnya kemudian lulus dari universitas ini, Monash University. Kalau Azumardi kan Columbia University. Dua-duanya itu fakultas tarbiyah ya, S1-nya. Kalau Azumardi fakultas tarbiyah, jurusannya pendidikan ilmu agama seperti saya. Jadi dia dosen saya itu. Tapi dia ngajar mata kuliah filsafat barat dan filsafat Islam di fakultas tarbiyah di jurusan pendidikan ilmu agama. 2 semester saya menjadi anak didiknya ya, mahasiswanya. Kalau Fahri Ali dia juga di fakultas tarbiyah tapi jurusannya bahasa Inggris. Alhamdulillah saya bersyukur ya menjadi OB ya selama 14 semester di Universitas Islam Negeri, tukang sapu di sana. 14 semester. Ya, sangat indah menjadi mahasiswa ya. Dan saya pesan sekarang ke Pak Karni Ilyas ya, jangan diundang lagi tuh Pak. Ali mutar ngabalin, malu-maluin lah. Iya, saya punya standar tinggi ya karena saya dibesarkan oleh orang-orang seperti Azumardi ya, dalam diskusi-diskusi diajarin nulis, pentingnya mengembangkan intelektualisme ya kan. Skripsi dari Azumardi itu judulnya itu pengembangan intelektualisme dalam pendidikan Islam loh. Ya kan. Jadi saya dibesarkan dalam tradisi intelektualisme Islam itu di Ciputat dalam diskusi-diskusi ya. Hampir tiap malam di asrama itu ada diskusi. Kita pernah undang Yono Sudarsono yang pernah datang di situ, orang-orang luar, bukan orang-orang kampusnya. Terus pernah Kak Seto juga pernah kita undang. Jadi saya mendengar diskusi itu hampir tiap hari ya, meskipun saya tidak selalu jadi panitia. Dan saya pernah jadi panitia, ketua panitia 3 hari ideologi besar dunia, strategi dan taktik ideologi besar dunia ya. Dengan penceramah tunggal mantan ketua pengurus besar HMI, saya ketua panitianya. Jadi terbiasa saya mendengar diskusi-diskusi dari narasumber selain dosen UIN waktu itu, ada yang profesor, ada yang doktor, termasuk siapa itu ya, Dr. Sulastomo misalnya, kemudian Ridwan Saidi yang sekarang masih hebat itu pernah diskusi dulu di Aula Insan Cita HMI di asrama HMI kan. Ridwan Saidi juga pengurus besar HMI ya, sebagaimana Dr. Sulastomo. Kemudian banyak lagi itu yang aneh-aneh itu, yang diskusi itu intensif, itu mengundang narasumber dari luar ya. Di samping ada training penulisan pers dan jurnalistik, karena di situ banyak wartawan-wartawan dari Panjimas masyarakat di Ciputat itu seperti Komarudin Hidayat, seperti Fahri Ali, seperti Azumardi Azra, seperti Iqbal Abdurrauf Saimima, kemudian ada Bakhtiar Effendi, kemudian ada Sudirman Teba. Jadi tradisi intelektualisme Islam atau tradisi menulis lah kira-kira gitu, itu sangat subur dulu di tradisi diskusi itu di kalangan Himpunan Mahasiswa Islam cabang Ciputat. Beda dengan Himpunan Mahasiswa Islam cabang Jakarta di Cilosari, itu lebih politis karena diajari bagaimana memimpin sidang ya, lebih tidak terdengar tradisi intelektualismenya. Kalau mereka itu melakukan satu latihan kader gitu ya, latihan training. Kalau HMI Cilosari itu harus 40 km kan dari Jakarta ke Puncak. Saya ikut 2 ya.
HMI cabang Ciputat dan rayon Kebayoran itu HMI Jakarta. Itu kalau trainingnya harus keluar kota 40 km, lebih ke fisik ya. Apa namanya? Ya diskusi sampai malam, tapi lebih ke bagaimana menguasai sidang untuk disiapkan untuk menjadi politisi di masa depan. Tapi kalau di HMI cabang Ciputat lebih ditekankan training itu diskusi-diskusi pengembangan intelektual ya, tidak dijadikan semacam aktivis partai atau aktivis politik di kemudian hari, tapi disiapkan untuk menjadi seorang pemikir atau penulis gitu. Jadi tradisi pengembangan pemikirannya itu lebih kuat karena di situ memang ada mentornya ya di Ciputat tuh, yaitu yang terbesar tentu Nurholis Majid ya, yang kemudian diteruskan oleh Azumari Azra dari segi pemikiran ya, pengembangan intelektualisme ada Fahri Ali dan lain-lain. Begitu kira-kira bedanya. Ya itulah ya, hari ini saya pesan sekali lagi ke Karni Ilyas, mohon maaf jangan diundang lagi itu. Sebenarnya Ali Muhtar Ngabalin untuk forum yang semulia ya dan setinggi ILC yang ditonton banyak orang, supaya nggak turun mutunya. Kalau ada Ali Muhtar Ngabalin itu ya saya sedih, mendingan kita matiin tuh. Nggak nambah apa-apa kecuali nambah otot keluar. Wow. Ya diskusi nggak usah ngotot-ngotot gitu. Lihat kemarin tuh gaya diskusinya Azumari Azra kan, lebih kuat bukan ototnya tapi argumentasi intelektualnya yang kuat kan. Lihat cara diskusinya Fahri Ali kemarin itu, dia nyentil Ali Ngabalin, kita tahu dia sebenarnya kesel tapi bisa dia maklumi, dan mungkin dia malu kalau ngelihat gaya diskusi Ali Muhtar Ngabalin sebagai seorang dokter. Mungkin dia sebut oleh Fahri Ali ya. Lihat cara dia menjelaskan Fahri Ali itu masalah kemarin itu, nggak frontal kan, tapi punya kerangka teori. Dia bisa menjelaskan dan kemudian menyimpulkan cara dia memberi nasihat terhadap Menteri Pendidikan kita, Mendikbud kita, yaitu Nadiem Makarim juga. Cobalah pelajari kembali Indonesia, saatnya untuk mempelajari Indonesia. Bapakmu itu sudah lama memikirkan Indonesia, Nono Anwar Makarim, atau kakekmu itu siapa namanya itu, Hamid Al-Qadri. Masa kamu mikirkan Indonesia caranya seperti itu ya? Kira-kira begitu kasarnya. Kalau saya ikut diskusi di LC kira-kira kasar gitu bahasanya, nggak sehalus Fahri Ali yang memiliki kekayaan teori ya, reference of teorinya begitu kuat ya, punya perspektif sejarah yang kuat, makanya dia bisa bicara siapa Nono Anwar Makarim, siapa Hamid Al-Qadri, bagaimana perannya terhadap Indonesia. Kok sekarang ketemu cucu ya seperti itu, yang ucapan yang terkenal yang ditulis oleh Fahri Ali asal muasalnya kan di Facebook itu ya, ketika akhir 2019 dia baru ketemu Jokowi presiden terpilih. Kemudian di depan wartawan kata Fahri Ali di Facebooknya itu, saya tidak tahu masa lalu tapi saya tahu masa depan. Kemudian naik ojek, kata si Fahri Ali di Facebooknya. Nah, itu yang membuat heboh gara-gara sebelumnya ada berita Muhammadiyah dan NU keluar dari program itu. Ya udah, ini video yang kurang bermutu memang. Saya bikin video selalu nggak bermutu. Tapi kalau yang nonton nanti cuma 200, alhamdulillah ya, masih ditonton orang 200. Jadi lebih bukan nyari viewer ya, saya menjadi YouTuber awalnya saya mencari viewer, makanya membahas waktu itu dalam politik saya bahas 30, saya terus bikin 30 tentang Rocky Gerung, terus saya bikin video Prabowo sampai 100, mumpung mereka sedang dibicarakan orang, saya numpang supaya channel saya Pesantren Joal itu berkembang, dan itu terbukti. Kalau waktu itu saya tidak bicara siapa namanya itu Rocky Gerung, tentu orang nggak dengar kalau saya bicara misalnya Omai Rama atau misalnya ya. Kemudian saya tinggalkan sementara itu Rocky Gerung, saya membahas tentang video, bikin video tentang Prabowo sampai 100.
Satu hari ada yang ditonton 720.000 waktu bicara tentang Prabowo, yang judul videonya adalah